Oke teman-teman, sudah disiapkan ya software SPSS-nya. Kebetulan ini SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 22. Teman-teman bisa menggunakan SPSS versi di atasnya maupun di bawahnya. Sejauh pengetahuan saya itu sama saja nanti step by stepnya, jadi enggak usah khawatir kalau misalkan software SPSS nya tidak sama dengan punya saya. Langkah yang pertama ketika kita mau melakukan uji validitas dan reliabilitas itu adalah memindahkan data hasil tabulasi kita yang dari Microsoft Excel kemarin ke lembar kerja di dalam software SPSS ini. Untuk memindahkannya, caranya kita klik file, memindahkan atau memasukkan ya teman-teman. Jadi kita klik file, kemudian open data. Nah, teman-teman tinggal nyimpennya ada di mana file Excelnya tersebut. Nah, kebetulan di laptop saya simpan di folder yang download, dan yang perlu diperhatikan di file of type ini, karena file yang akan kita masukkan ke Excel, dan sedangkan di file of type ini ekstensinya masih SAV atau bawaan SPSS. Nah, kita harus ganti teman-teman dengan menggunakan ekstensi Excel. Ini uji validitas dan reliabilitas. Data ini adalah data hasil tabulasi dari kuesioner kemarin itu. Nah, dan saya juga sudah kirim ke ketua kelas, dan saya harap ketua kelas juga sudah mendistribusikan ke teman-teman semua, jadi kita gunakan untuk praktek ini. Oke, klik setelah diklik kemudian di open, kemudian oke. Nah, kita lihat di sini. Setelah kita lihat di sini, datanya sudah masuk. Ini BA1, BA2, BA3, BA4. BA ini adalah brand awareness. Jadi BA1 sampai dengan BA4 ini adalah indikator dari brand awareness. Nah, yang perlu diingat begini teman-teman, di software SPSS ini kita tidak bisa melakukan pengujian validitas dan reliabilitas secara bersamaan. Jadi uji validitas dan reliabilitas itu harus kita lakukan secara terpisah. Dan di video yang ini, yang kedua ini, yang akan saya bahas adalah uji validitas terlebih dahulu. Nah, kita akan uji, saya akan memberikan contoh. Kita akan menguji validitas dari indikator brand awareness. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah dengan cara menjumlahkan total indikator dari brand awareness. Ini kan total indikator brand awareness itu kan ada 4 tuh, BA1, BA2, BA3, BA4. Nah, kita harus jumlahkan keempat indikator ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan ini teman-teman. Diklik transform, kemudian compute variable. Nah, di sini ada setelah diklik compute variable akan keluar jendela seperti ini, dan di sini ada kotak target variable. Ini kita tuliskan jumlah brand awareness, maksudnya jumlah dari indikator brand awareness. Nah, kemudian di sini ada di kotak sampingnya itu adalah numeric expressions. Di sini kita akan masukkan indikator-indikator yang sudah ada di kotak di bawah target variable ini. BA1 misalkan, kita klik BA1, kita pindahkan, kita klik tanda panah ini, kemudian diklik ini plus, kemudian BA2 ya, klik plus, kemudian diklik BA3, pindahkan, plus, klik BA4, pindahkan.
kita semuanya PA1 sampai PA4 sudah semuanya, kemudian klik OK. Kita akan lihat hasilnya. Apakah penjumlahan itu sudah muncul atau belum. Semestinya sudah muncul. Nah, sudah muncul teman-teman nih, ini jumlah PA-nya ya deh. Ini sudah muncul. Setelah sudah muncul, kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu pengujian validitas dari indikator brand awareness. Caranya adalah klik analyze ini, kemudian correlate, kemudian klik bivariate. Nah, setelah Anda klik bivariate akan muncul jendela seperti ini. Nah, kita pindahkan karena yang akan kita uji itu adalah indikator dari brand awareness. Berarti kita akan pindahkan indikator brand awareness ke kolom yang sini. Karena gini, ini diklik PA1, kemudian PA2, PA3 diklik, pindahkan, PA4 diklik, pindahkan. Dan tidak lupa kita sertakan juga di kolom variabel ini itu adalah jumlah PA-nya. Nah, kita pindahkan ini jumlah variabel dari brand awareness tadi yang kita hitung dengan melakukan transform tadi loh. Itu ketika sudah, teman-teman ini bisa dicentang correlation coefficient kita pakai percent, ini kita centang, test of significance kita pakai details, kemudian flex significant correlation kita juga centang di sini. Kalau sudah semuanya, pastikan sama dengan ini. Kemudian kita klik OK. Akan keluar hasilnya teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat di sini correlation, kemudian ini PA1, PA2, PA3, PA4 dan jumlah indikator dari brand awareness. Yang paling penting dan yang perlu diperhatikan itu di sini teman-teman. Jadi di dalam uji validitas itu, untuk mengetahui indikator itu valid atau tidak valid, kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, R hitung itu mana? R hitung itu yang ini teman-teman. Jadi BA1 itu R hitungnya adalah 0,749. BA2 R hitungnya 0,80. BA3 R hitungnya 0,81, BA4 R hitungnya 7,8. Nah, kita akan bandingkan R hitung itu dengan R tabel. Nah, R tabel untuk jumlah sampel yang kita gunakan sekitar berapa itu kemarin, dengan level signifikansi sebesar 5% itu sekitar 0,4. Kalau R tabelnya itu 0,4, sedangkan R hitung yang kita dapatkan misalkan di BA1 tuh, di BA1 ini R hitungnya 0,74, berarti R tabel lebih kecil daripada R hitung. R tabelnya kan 0,4, R hitungnya 0,774. Nah, R tabel, mungkin teman-teman masih bertanya, R tabel itu didapatkan dari mana sih? R tabel itu didapatkan dari sebuah tabel R tabel, teman-teman bisa googling lah itu. Tapi di sini tadi saya memberikan angka 0,4 itu kan karena kita gunakan itu karena saya sudah melihat bahwa dengan jumlah sampel sekian, jumlah sampel yang kita gunakan itu dan level signifikasi 0,05 atau 5% itu sekitar 0,4. Nah, kita bandingkan 0,4 itu dengan R hitung ini. Berarti PA1 R hitungnya lebih tinggi dari R tabel. Berarti valid nih indikator PA1. PA2 gimana? Valid enggak? 0,80 lebih tinggi atau lebih rendah dari 0,4? Oh, lebih tinggi. Berarti berarti valid. PA3 gimana? R hitungnya 0,81, R tabelnya 0,4. Berarti R tabel lebih kecil dari R hitung. Berarti valid enggak? Valid. BA4 R hitungnya 0,78, lebih kecil atau lebih besar dari 0,4? Lebih besar. Berarti R hitung lebih besar daripada R
tabel, berarti BA4 juga valid. Jadi indikator dari brand awareness bisa kita pastikan valid semuanya, keempat-empatnya. Oke, gitu ya teman-teman. Coba sekarang kita ulangi lagi, kita hitung lagi untuk validitas, uji validitas yang indikator pengukuran RM. RM itu rational motivation ya, bukan rumah makan atau bukan Raden Mas, bukan. Ini rational motivation. Rational motivation itu ada 4, jadi dari RM1 sampai dengan RM4. Langkah yang pertama untuk menghitung validitas dari indikator dari rational motivation sama dengan tadi, kita jumlahkan dulu RM1 sampai dengan RM4, caranya transform, kemudian compute. Nah, ini kita ganti jum RM. Ini kita hapus dulu semuanya, kita blok, kita hapus karena kita akan menghitung RM nya. RM1 masuk, kemudian jumlahkan, RM2 masuk, jumlahkan, RM3 masuk, jumlahkan, RM4 masuk, jumlahkan, kemudian kita pastikan sudah semuanya ya indikatornya, kemudian oke, kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Nah, ternyata sudah teman-teman, jumlah indikator sudah. Kemudian kita masukkan langkah berikutnya seperti tadi, analyze, correlate, bivariate. Ini kita kita keluarkan dulu, semuanya kita pindahkan sini ya, kita masukkan ini. Nah, sebenarnya bisa nggak satu-satu, caranya dengan di blok teman-teman klik kontrol, diklik, kemudian tinggal diklik RM1, RM2, RM3, RM4, kemudian kita cari jumlah RM, udah kemudian pindah, bisa jadi semuanya. Pastikan ini sama, correlation koefisiennya kita pakai percent, test of signifikannya to tail, dan ini flag significant correlation dalam keadaan tanda centang. Oke. Ini keluar hasilnya. RM1 R hitungnya 0,70, RM2 0,76, RM3 0,79, RM4 0,77. Kita bandingkan R hitung ini dengan R tabel. R tabelnya sama karena kan sampelnya sama, R tabelnya juga 0,4. Nah, kita juga bisa pastikan berarti R hitung untuk indikator rational motivation itu hampir semuanya dari RM1 sampai RM4 itu lebih besar daripada R tabel ya kan. 0,4 lebih kecil dari 0,70, 0,76 lebih besar dari 0,4, 0,79 lebih besar dari 0,4, 0,77 lebih besar dari 0,4. Nah, berarti indikator dari rational motivation ini bisa dikatakan valid semuanya juga, sama seperti brand awareness tadi. Nah, tugas teman-teman selanjutnya adalah melanjutkan pengujian validitas dari beberapa indikator variabel tadi. Kan masih ada selain brand awareness, kemudian rational motivation, ada content quality, ada personal norm, dan lain sebagainya. Sisanya teman-teman yang mengerjakan. Nanti ketika sudah keluar hasilnya, ini hasilnya semuanya di copy dan dipindahkan di Microsoft Word. Bentar ya, tunggu dulu ya, prosesnya agak lama ini. Nah, ini kita paste tadi itu, kita paste di sini, paste.
Nah, ini untuk yang brand awareness. Nah, nanti yang rational motivation juga dipindah di sini. Kemudian untuk yang content quality juga dipindah di sini. Kemudian file Word ini nanti hasilnya dikirim ke saya. Jadi ini tugas kelompok ya, tugas kelompok nanti dikasih tuh anggota kelompoknya di sini siapa saja. Misalkan ini kelompok 1, anggotanya siapa saja, nanti ditulis anggotanya, anggota 1 siapa, kemudian 2 siapa, 3 siapa. Nah, nanti dikirimkan ke saya. Jadi tugas teman-teman adalah melanjutkan uji validitas untuk indikator-indikator pengukuran dari variabel-variabel yang lainnya. Tadi kan saya sudah memberikan contoh yang awareness, sudah memberikan contoh yang rational motivation. Oke, gitu ya teman-teman. Bisa dipahami. Kalau misalkan teman-teman nanti kurang paham, bisa tinggalkan kolom komentar di YouTube, beranda YouTube saya ini. Gitu guys. Sekian dari saya. Oh ya, maaf. Untuk minggu ini kita fokus ke uji validitas dulu. Minggu depan saya akan berikan video tutorial yang sama untuk uji reliabilitas, gitu nggih. Oke. Sekali lagi kalau misalkan kurang paham tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.